ketemu lagi bersama saya Kania Pransita tentunya dalam episode Ngoben, Ngobrol Ngonten. Dan kali ini episode yang penuh inspiratif karena kita akan menghadirkan anak muda dengan niat, usaha, dan tekad yang begitu bulat untuk menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. Dan saat ini berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Dan sekarang sudah bersama saya ada Widya. Halo Widya, gimana kuliahnya hari ini? Alhamdulillah lancar-lancar saja. Lancar. Semester berapa sekarang berarti di FK Unram? Semester 1. Semester 1. Oke. Nah, ini kan kita tahu nih kalau kemarin kamu sangat berusaha begitu keras gitu ya untuk mendapatkan beasiswa sampai akhirnya udah bisa masuk di FK Unram. Mungkin bisa cerita sedikit flashback-nya gimana perjuangan kamu nih ya. Biar anak-anak muda jompo di luar sana itu nggak cuma rebahan aja tapi bisa ikut aware gitu sama diri sendiri kalau mau menggapai cita-cita dan bisa menggapai mimpi itu ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Nah, mungkin bisa cerita Widya. Oke, baik Kak. Jadi untuk menggapai suatu cita-cita tentunya tidak mudah, apalagi sesuatu yang sangat besar gitu. Tapi Widya selalu menanamkan dalam diri Widya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi nothing in this world is impossible. Widya dapat kata-kata itu dari guru les. Oke. Jadi dari situ, oh iya, tapi masalahnya Widya memiliki latar belakang ekonomi yang sangat rendah. Itu jadi tantangan ya kan? Iya. Nah, itu kamu gimana mengusahakan itu Widya? Jadi karena Widya tahu bahwa latar ekonomi Widya sangat rendah gitu, apalagi Widya memiliki cita-cita ingin menjadi dokter, jadi ternyata kalau Widya kayak gini, apa ya yang harus Widya lakuin gitu. Ternyata di sisi lain itu ada yang namanya beasiswa kalau kita itu memiliki IQ yang atas gitu. Jadi Widya mengusahakan dan mengoptimalkan di masa-masa SMA Widya itu untuk terus belajar dan juga mengikuti berbagai macam organisasi juga di sekolah. Oke, aktif di lain akademik gitu ya. Nah, kalau misalnya kenapa kamu memilih untuk jadi dokter? Maksudnya masuk ke FK Unram? Sebenarnya waktu kemarin itu, untuk ingin masuk ke FKIK ini kan cita-cita Widya emang dari kecil Kak. Iya. Tapi kenapa memilih jadi dokter gitu? Karena melihat kedua orang tua, terutama ibu yang waktu kecil hingga besar selalu dirawat gitu. Jadi kayak Widya itu inisiatif pengen ngerawat kedua orang tua, apalagi ngelihat ayah Widya itu sakit-sakitan. Oke, mungkin bisa dikasih tahu kondisi keluarga saat ini seperti apa di rumah dan saudara-saudara seperti apa melihat kamu sekarang udah bisa berkuliah di FK Unram. Baik Kak, dimulai dari kedua orang tua dulu Kak. Jadi kedua orang tua Widya itu sekarang alhamdulillah sehat, namun ayah lagi sakit gitu. Ayah sempat ke Malaysia dulu kan untuk mencari biaya pada saat Widya masih SMA. Jadi setelah SMA itu Widya masuk ke SMA itu ayah Widya tuh pulang karena sakit gitu. Nah, semasa SMA ayah Widya tidak pernah lagi ke Malaysia karena kan sakit. Oke, artinya bekerja gitu ke Malaysia. Oh iya. Bekerja terus ayah Widya itu selalu beristirahat di rumah karena kan lagi sakit Kak. Itu bertahun-tahun semasa Widya SMA. Jadi di situ Widya udah kayak, aduh nggak bisa kayaknya Widya mau ngandelin uang dari mana. Apalagi di Indonesia ini kan pekerjaan sangat minim. Dan orang tua Widya kan nggak lulus SD gitu. Jadi kalau mencari pekerjaan kan ya palingan minim di sawah gitu, jual-jualan. Gitu. Oke. Artinya kerjanya serabutan gitu ya? Iya. Oke, terus aktivitas ibu sendiri di rumah seperti apa? Aktivitas ibu Widya sendiri di rumah adalah kadang kerja di sawah orang, kalau ada panggilan pekerjaan gitu. Dan juga ibu Widya itu menjaga keos. Oh, oke. Buat biaya sehari-hari, nggak mungkin ngandelin sawah orang aja, itu kan belum tentu Kak ya. Dan kalau misalnya, tapi ini seru ya, maksudnya seru dalam artian kamu bisa menyeimbangkan artinya kondisi itu dengan niat dan usaha kamu sampai kamu bisa di FK. Nah, selama kamu misalnya sekolah kemarin, kalau kita flashback lagi SD, SMP, SMA, apalagi SMA saat itu kamu pengen menggapai cita-cita kamu menjadi dokter. Kamu saat itu apakah ikut kerja sama orang tua juga atau mungkin kamu seperti apa saat itu persiapannya? Jadi orang tua Widya itu termasuk ibu Widya dulu
nyuruh Widya itu untuk diam aja di rumah, belajar, jaga chaos. Yang penting rumah tetap bersih, gitu. Yang penting kamu jangan lupakan sholat, makan-makan yang teratur, gitu. Terus jangan lupa untuk belajar. Kamu punya mimpi besar, kamu bisa kok nak, gitu. Lihat orang sekitar, gimana kata-katanya buat kita. Karena kan orang-orang sekitar, kita juga kan belajar dari orang sekitar, bukan hal positif dari orang tua juga. Namun kata-kata dan juga hinaan dari lingkungan sekitar juga kan dapat berpengaruh bagi kita dan menjadikan motivasi kan. Nah itu justru jadi obat pemantik kamu lebih berusaha lagi jadinya ya. Jadi nggak yang nyerah gitu aja, jadi nggak pasrah gitu aja, tapi balas dengan usaha sama doa tadi ya. Karena doa orang tua itu yang obat yang paling mujarab dan keajaiban selain Tuhan gitu ya. Dan kalau kamu sekarang perjalanannya saat kamu SD, SMP, SMA, itu apakah kamu seperti apa kegiatan sosial di sekolah selain belajar gitu ya? Baik Kak, jadi Widya mengikuti ekstrakurikuler, non-akademik dan akademik. Nah Widya ikutin itu PMR atau Palang Merah Indonesia Remaja, gitu, PMI. Terus selain itu Widya juga pernah ikut silat. Ahli bela diri juga nih ya. Jangan main-main nih pasiennya nih kalau dapat dokter Widya ya. Terus apa lagi? Widya juga pernah ikut poli. Aktif di olahraga berarti ya, dominan ya. Tapi masalahnya Widya nggak tinggi-tinggi. Nggak apa-apa, itu kan kekuatan di sana ada juga. Yang penting kuat, nyundul bola, ya udah gitu kan. Terus apa lagi yang yang lainnya Widya juga ikut yang matematika. Berarti kamu suka pelajaran yang kamu suka tuh apa sih sebenarnya sampai akhirnya apakah kamu memang dari awal suka yang berbau kesehatan atau mungkin berbau IPA gitu kayak biologi ataupun yang mendukung gitu ya pelajaran kamu menjadi seorang dokter atau gimana? Tentu ya Kak, untuk menggapai itu ada mata pelajaran yang menunjang seperti biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris tentunya juga. Kalau pengen ke luar negeri kan penting banget basic Inggrisnya itu. Nah untuk itu tuh akhirnya saya memilih untuk ikut ekstrakurikuler untuk menggapai hal tersebut. Karena kan nggak mentok di pas belajar di sekolah aja, tentu di hal lain juga kita harus ikut les gitu kan, untuk mendalami hal tersebut. Nah seru nggak sih belajar kalau menurut Widya sendiri? Tentunya capek ya. Capek ya justru ya? Bener. Kenapa bisa bilang capek? Tapi ada dapat ininya nggak? Karena kan kamu belajar terus nih ya kan? Ada dapat nyamannya nggak ketika belajar walaupun capek? Tentunya ada Kak. Tempat nyamannya itu adalah ketika Widya itu menghayal. Menghayal itu jadi insight baru ya? Iya benar Kak. Jadi menghayal sesudah memakai baju warna putih itu. Ada kostum tertentu ya? Kostum. Jadi kayak wah, nikmati dulu dah capeknya, nanti juga dapat senangnya. Emang ya hasil itu tidak akan mengkhianati usaha sih ya kan. Terus kalau metode kamu belajar sendiri walaupun misalnya kamu di rumah aja, artinya orang tua udah yang kayak biar kamu fokuslah belajar gitu kan ya. Maksudnya jangan ikut bekerja supaya nggak terganggu fokus belajarnya. Cara kamu biar tetap fokus. Kadang kan kalau misalnya sekarang nih kalau saya sendiri aja kalau belajar kayak 10 menit awal itu udah ngantuk gitu kan ya. Kalau kamu menjaga fokus itu seperti apa Widya? Jadi tetap ya Kak, waktu kita kayak terus belajar kan ada rasa enek gitu, capek gitu kan Kak. Nah jadi di selang ketika Widya belajar, itu Widya akan pergi refreshing. Gitu. Entah keluar dari rumah dulu melihat pemandangan di sore hari gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya, di rumah aja udah cukup ya. Dekat sawah soalnya. Ya ampun, udah kembali ke alam, enak banget ya. Terus kadang Widya iseng gitu. Tentunya apalagi sekarang zamannya teknologi Kak. Jadi Widya itu manfaatin di teknologi. Misalnya? Seperti sekarang banyak kan yang kayak AI gitu. Tapi penggunaan AI juga nggak sembarangan kan Kak. Tentu kayak banyak dari brosur atau kayak news, berita baru dari situs X juga ada kan Kak di sana, berita-berita baru gitu. Dan juga Widya paling suka itu di luar sih Kak, kayak ikut public speaking gitu. Jadi kamu suka kegiatan di luar belajar juga gitu ya, supaya nggak terlalu bosan banget buat belajar gitu ya. Itu caranya kamu mengatur waktunya gimana tuh Wid? Jadi Widya itu membuat kayak jadwal.
Oke. Gitu, schedule di rumah, jadi khusus jam segini itu untuk gini, jam segini untuk gini. Artinya kayak teratur gitu. ya? Teratur, nggak bosen teratur seperti itu? Tentunya dari situ juga Widya dapat pembelajaran dari guru. Oke. Nanti kalau di kuliah kamu nggak akan diginiin gitu. Jadi kayak sistemnya kita udah mandiri banget gitu. Jadi nggak ada aturan lagi. Mau kamu tidur nanti di ruangan juga nggak masalah. Mau kamu nggak masuk gitu. Karena kan kalau semasa SMA Kak, kita itu apa namanya diatur, kayak dimarahi kalau nggak masuk, dicari. Kalau di kuliah kan enggak katanya gitu. Oke. Terus itu jadi apa? Jadi motivasi atau jadi apa sampai kamu akhirnya meneruskan untuk bisa bikin schedule dan bikin jadi tertata kegiatan kamu? Sebenarnya yang bikin Widya bikin schedule itu Kak karena pengen awalnya tuh coba-coba gitu. Karena kan pernah Widya tuh kayak bertabrakan banget jadwalnya. Belum acara les, belum ekstrakurikuler di sekolah, belum yang namanya kayak belajar, bikin tugas kan Kak. Terus dari itu Widya kayak, wah nggak bisa nih bikin schedule nih. Gitu. Jadi harus tertata dengan jadwal yang sangat padat ya. Kamu mengalahkan jadwal artis sih kalau gini. Tapi kalau misalnya tadi kamu kursus, kamu les, itu les, kalau boleh tahu les apa itu yang kamu ikutin kemarin? Les bahasa Inggris. Les bahasa Inggris. Nah itu kalau misalnya biayanya sendiri itu dari orang tua atau kamu mungkin menyisihkan sisa bekal kamu atau seperti apa Widya? Widya biasa kalau pergi SMA itu kan uang jajannya 10.000 Kak. Jadi kan pulangnya jam 2 juga gitu. Jadi kalau untuk uang sekolah itu emang udah pure untuk belanja sekolah gitu. Terus kalau uang lesnya kan cuma 50.000 Kak. Gitu. Terjangkau ya. Artinya masih bisa diusahakan seperti itu ya. Tuh Sobat TVRI, 10.000 pulang jam 2 siang masih termotivasi dan niat untuk belajar. Masa yang uang bekalnya 50.000 nggak niat buat belajar ya kan? Nah kalau misalnya bisa berbagi metode belajar kamu kayak gimana sih supaya nggak, selain tadi ya menyempatkan untuk refreshing kan, ada nggak kamu pernah ke distract, karena sekarang kan udah pegang HP kan, ke distract kamu pengen main sosmed lah atau pengen main game lah, pernah nggak sih di momen itu? Iya Kak, tentu saja pernah ya, tergoda ya. Iya, jadi tentu saja kayaknya bukan saya aja Kak yang mengalami hal itu, tapi teman-teman juga mungkin pernah gitu. Dimana pada saat kita kayak belajar, terus di samping ada HP gitu kan. Aduh, main nggak ya? Bukan nggak ya? Kadang kan ke distract gitu kan Kak. Aduh, main bentar nanti lanjut lagi. Akhirnya scroll tahu-taunya pagi. Nah gitu. itu cara kamu kontrol itu gimana? Jadi kembali lagi ke schedule. Gitu. Jadi kamu udah kasih timer gitu ya, belajarnya berapa durasi biasanya kamu kalau belajar dari SMA ya kita bisa bilang sampai kamu sekarang udah ngampus nih? Jadi kalau metode belajar itu biasa Widya itu memaksakan diri. Oke, tetap harus gini ya, dipaksakan ya, walaupun sebenarnya berbuah manis sih, kan? Jadi kayak Widya tuh berpikir, ada saat kita main dan juga ada saat kita harus kayak mengutamakan hal ini dulu. Gitu. Jadi kan ada yang namanya deadline gitu. Jadwal tugas ini, hari ini, tanggal ini gitu. Jadi Widya usahakan harus jadi, karena semisal besok itu sebenarnya deadline-nya atau enggak lusa gitu. Tapi Widya ketika pulang sekolah, prepare dulu kan, kayak baca-baca ulang gitu. Terus Widya langsung mengerjakan tugas. Nah, kadang Ibu Widya itu marah, makan dulu gitu kan. Saking sibuknya langsung bikin tugas gitu ya. Tapi Widya bilang, bentar ya Bu, ini dikit lagi gitu. Karena nanggung kalau nggak selesai kayaknya nggak tenang gitu ya. Bener, tapi berarti kamu bukan tipe yang sistem kebut semalam ya? Enggak. Sistem yang dari jauh-jauh hari diselesaiin ya? Iya, Kak. Tapi itu better sih ya, daripada harus menunggu kebut semalam itu lumayan agak menguras energi gitu kan ya. Nah, apakah sampai sekarang sistem schedule ini masih kamu terapkan ketika udah ngampus di Fakultas Kedokteran? Iya Kak, masih. Oke, jadi masih bekerja. Jadi sistemnya kamu tuh sangat tertata begitu ya. Berapa durasinya biasa paling lama kalau kamu belajar? Paling lama itu tergantung dari tugasnya sih Kak. Apalagi, aduh sekarang itu kayak wow banget. Apa yang wow? Boleh cerita? Apa yang jadi wow itu?
Ternyata dari Widya kayak bikin schedule di rumah itu kayak bermanfaat banget ketika masuk di FKIK gitu. Oke, bermanfaatnya seperti apa? Seperti kayak di jadwal di FKIK tuh padat sekali. Wih, udah berasa jadwal manggung ya. Terus apalagi masih maba, belum yang di atasnya lagi nanti, aduh. Tapi sejauh ini seperti apa jadwalnya saat kamu baru memulai semester 1 nih? Jadi kayak apa ya, praktik ke lapangan itu lebih dominan ke praktik gitu kan Kak, daripada kayak kelas umum gitu. Jadi kelas umum Widya itu biasanya 2 kali seminggu gitu. Terus praktikumnya kan banyak, belum yang teramep. Terus kayak teramep tuh kayak praktikum anatomi dan juga histologi. Apalagi makin naik bloknya kan makin gitu Kak. Makin banyak tantangannya ya, banyak cobaannya juga ya. Nah, saat kamu masuk ke dalam FK ini, FKIK Unram, pasti kan kamu sebelumnya dapat beasiswa KIP kuliah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu saat kamu mengusahakan akhirnya kamu dapat KIP kuliah ini seperti apa, Widya? Baik Kak. Awalnya kan Widya mau daftar nih ke FKIK, namun kan latar belakang ekonomi, apalagi di kuliah kedokteran itu kan biaya yang sangat mahal. Benar. Gitu. Jadi Widya dapat cerita dari guru Widya, gitu kan, konsultasi SMA, ke ya? guru BK. Nah ini perannya bimbingan konseling ini ya? Iya. Selanjutnya? Akhirnya Widya tanya, Pak, bagaimana ini? Sedangkan Widya pengen masuk gini. Gitu. Nak, kamu nggak perlu khawatir, gitu. Nanti kamu bisa masuk yang namanya KIP kuliah, gitu, beasiswa KIP kuliah. Terus gimana tuh Pak metodenya itu biar bisa dapat ini? Apakah kita benar-benar dapat 100% atau bagaimana? Nanti takutnya ketika sudah lolos di kedokteran tiba-tiba nggak dapat ini, langsung shock kan Pak? Iya, keteteran jadinya ya. Jadinya. Terus akhirnya coba-coba, karena kan Ibu Widya itu di rumah itu biasa dibilang keluarga kurang mampu. Maksudnya itu dapat bantuan dari kantor desa gitu, dari pemerintah. Kayak apa ya namanya? Dari desa itu dapat uang, BLT seperti itu. Terus gitu. Dan Widya juga dapat KIP di sekolah gitu. Uang KIP di sekolah. Uang KIP di sekolah SMA? SMA. Terus? Jadinya kan itu adalah syarat PKH PKH. Jadinya kan kartu-kartu itu kayak sebuah bukti yang harus kita gunakan untuk mendaftar di KIP kuliah itu Kak. Gitu. Terus apakah selanjutnya itu kamu ada melalui banyak tes juga yang lainnya? Enggak sih Kak, cuma kayak syarat-syaratnya itu. Dan juga kan dari pendaftaran kemarin itu kayak luas tanah berapa, ditanya kayak ini punya apa. Dan survei juga ya di rumah ya, survei juga. Sempat nggak kamu ada perasaan kayak pesimis nih, kayaknya aduh bisa nggak ya gitu? Pernah ada perasaan itu nggak? Pernah Kak, pastinya. Sebelum diterima tentunya. Sebelum diterima ya. Terus gimana caranya kamu kayak tetap ya udahlah, kita tetap berdoa aja supaya kayak menjaga optimismenya kamu itu, gimana sih caranya? Nah, jadi Kak, sempat di momen itu Widya mau pindah ke LPKN Mataram, pengen kerja aja gitu. Tapi kuliah 1 tahun dulu untuk mengasah, kayak di sana kan kita belajar kayak bahasa Tiongkok, bahasa Jepang, Inggris gitu Kak. Tapi Widya langsung keringet ke orang tua lagi gitu, kayak waduh, dukungan dari orang tua, kayak pengen banget melihat ini, dan juga Widya pengen banget menjadi dokter Kak. Itu kamu dari umur berapa sih sampai kamu tetap kukuh gitu loh, kalau misalnya kamu ingin menjadi dokter, gak berubah-berubah nih, padahal kegiatan kamu kan ada di olahraga, siapa tahu ada keinginan menjadi atlet tiba-tiba gitu kan berubah. Itu kenapa kamu kayak dari umur berapa kamu tetap berpegang teguh untuk menjadi seorang dokter? Dari SD Kak. Dari SD? Jadi kalau orang tua Widya tanya tuh, kamu mau jadi apa? Dokter gitu. Kalau orang sekitar nanya, kamu cita-cita apa Nak? Dokter Tante gitu. Jadi itu kebayang sampai besar ya. Kayak saya dulu SD main-main belum mikirin cita-cita mau jadi guru, tapi tahu-taunya di sini ya. Mengajarkan cara untuk mengenalkan bagaimana anak muda bisa terus bisa menginspirasi gitu ya. Terus kalau misalnya dari kamu bisa menjaga konsistensi itu seperti apa Widya? Gak goyah untuk kamu, mungkin gak dokter kali jalannya, mungkin ini kali gitu. Pernah itu nggak?
Iya Kak, jadi untuk apa namanya, supaya pondasi Widya bangun supaya tidak tergoyahkan hal tersebut itu, Widya itu memikirkan bagaimana usaha kedua orang tua Widya, bagaimana latar belakang kedua orang tua Widya, dan juga bagaimana masa lalu yang pernah orang tua Widya lalui, termasuk ya, dan yang terutama adalah Ibu Widya gitu. Karena Ibu Widya selalu cerita di masa kecilnya kayak gini, apalagi punya ibu tiri gitu kan Kak. Dan juga yang namanya kayak menghidupi diri sendiri dari kecil, pas sudah nikah juga ada di posisi masa sulit itu begitu ya. Jadinya kayaknya kunci dan doa semua dari orang tua, terutama dari ibu tuh ada di kamu gitu ya. Jadinya kamu ingin mewujudkan itu sekarang. Nah, sekarang setelah terwujud gimana respon keluarga, respon orang tua terutama ya, dan juga saudara-saudara. Jadi waktu itu Kak, Widya lagi sholat dan menunggu pengumuman. Oke. Nah, detik-detik terakhir, tinggal 3 detik lagi ini kayak, aduh, biru nggak ya? Biru nggak ya? Pas Widya tekan, selamat Anda lolos kayak gitu. Ya, itu rasanya gimana? Aduh, ibu lagi ngarit, tiba-tiba Widya lagi di sawah ya? Iya, lagi di sawah. Terus Widya panggil, ibu lihat, terus kayak pelukan gitu sambil nangis, ya kayak gini. Jadi rasa bersyukur banget akhirnya yang menjadi impian bisa terwujud ya. Ini tahap awal ini untuk kamu bisa mewujudkan benar-benar menjadi dokter gitu kan ya. Nah, kalau kamu ada perencanaan jangka panjang nggak? Ketika kamu, aku udah dapet nih sekarang jadi mahasiswa FK gitu kan. Nah, selanjutnya kayak kamu punya mapping nggak? Map untuk kamu sendiri selama aku jadi mahasiswa FK mau seperti apa, dan kemudian nanti setelah lulus mau gimana, itu udah terencana nggak di kamu sendiri? Kalau untuk sekarang mungkin ada, tapi beberapa poin dulu, karena Widya fokusinnya ke survive ke FKIK dulu, gitu, menyesuaikan diri. Iya. Itu sulit nggak untuk kamu menyesuaikan diri di sana? Sebenarnya Kak ada sulit ada enggaknya. Kita sulitnya dulu nih ya, baru ke mudah ya. Sulitnya itu manajemen waktu sih Kak, karena jadwal yang sangat padat dan juga harus menguasai materi segini banyaknya dalam durasi 1 bulan, karena kan setiap bulan itu ujian Kak. Gitu. Jadi dan enaknya itu adalah itu sih Kak, kalau yang apa namanya susahnya itu ke manajemen waktunya. Kalau yang senangnya itu ke teman-teman sih, kayak Widya itu bikin yang namanya temen yang khusus untuk belajar dan juga temen yang khusus untuk refreshing. Oh my god, gitu. ada ininya ya, ada spesifikasinya ya, beda-beda ya. Karena tipe-tipe teman-temannya beda. Mungkin dia doyannya jalan-jalan gitu ya, belajar nggak terlalu. Ini doyannya belajar terus, karena belajar menurut dia adalah jalan-jalan gitu kali ya. Oh, jadi kamu memetakan kayak begitu untuk kamu menjalankan sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran gitu ya. Iya Kak, bener. Oke, terus kalau misalnya ini kan kamu udah jadwal padat nih buat kuliah gitu. Kan lagi LDR-an juga sama orang tua kan. Nah, itu gimana bentuk komunikasinya nanti sama orang tua? Terkadang Widya juga nggak ngabarin kedua orang tua karena kayak fokusin, kan banyak juga grup-grup, kayak takutnya ketelen chatnya gitu, telat mendapatkan informasi juga gitu. Tapi Widya selalu mengusahakan ketika sebelum tidur Widya selalu chat, Ibu, Widya udah makan gitu, Ibu lagi apa, sehat nggak, Ayah gimana, kayak gitu, Adik gimana sekarang perkembangannya kayak gitu. Adik sekolah berarti? Iya, sekolah. SD, SMP? Yang satunya SMA, yang satunya SD. Oke. Nah, terus kalau misalnya kamu pulang ke rumah, itu berapa, dalam waktu 1 bulan ya, itu berapa kali kamu bisa menyempatkan diri untuk pulang gitu? Atau sama sekali nggak bisa Kak, ini kayak Sabtu Minggu harus belajar terus, ini itu gimana? Jadi Widya itu kayak bikin apa namanya, ada momen ketika kan 1 bulan tuh kita ada ujian kan Kak. Nah, nanti ada kayak kita nggak UP gitu Kak. Nah, kalau Widya nggak UP itu, Widya ada kesempatan di rumah itu 3 hari. Oh, gitu. Itu dimanfaatkan ya untuk keluarga. Oke. Nah, kalau misalnya ini kan jadwal SMA, misalnya saat kamu akademik sama kamu ekstrakurikuler itu kan beda ketika kamu sudah kuliah nih. Kuliah itu kan jadwal akademisnya aja udah padat gitu nih, tapi kamu juga dituntut untuk organisasi. Nah, itu caranya kamu membagi waktu seperti apa?
Jadi kemarin kan Widya belum masuk kayak belum mengambil di sini, tapi kemarin ada sistem yang namanya kayak magang dulu gitu di Ormawa itu. Oh, di Ormawa ada magang juga. Ada magang, ada magang BEM, HMK kayak juga. Terus kamu ambilnya di organisasi apa? Di organisasi BEM. Oh, di BEM FK-nya? Iya, di FK. Di FKIK itu khusus untuk yang anak farmasi dan juga kedokteran. Gitu. Nah, terus selama perjalanan ini kamu ngerasa gimana nih? Udah berapa bulan berarti ya masuk semester ini? Sudah ada 1 tahun ada ya? Hampir 1 tahun ya? Atau 6 bulan ya baru jalan ya? 3 kayak. Oh 3 bulan justru, oh my god. Udah sebelum 3. Ya, soalnya ini udah mahasiswanya udah era lama ya, jadi era luar biasa ya. Jadi saya kelewat, jadi 3 bulan. Nah selama 3 bulan ini gimana kamu menjalani hari-harinya? Artinya apakah sesulit itu atau seru atau aduh pengen nyerah aja deh gitu? Ada perasaan gitu nggak? Anggika, kalau yang namanya nyerah mungkin enggak Kak. Karena sudah diusahakan banget ya. Iya. Dan juga termotivasi dari dosen Widya gitu. Walaupun orang tua kamu yang nyuruh kamu masuk sini, ketika kamu sudah di sini, kata dosen Widya, itu sudah kamu ingat rukun iman yang ke-6 gitu. Ya udah takdirnya udah di sini. Oh, jadi salah satu bentuk motivasi gitu ya. Artinya menguatkan kamu bahwa ini baru langkah awalnya, bisa terusin sampai akhir gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya di organisasi sendiri itu kamu tertarik untuk ada niatan nggak? Nah niat dulu nih, ada niatan nggak buat kamu join ke organisasi? Artinya lebih ke menjurus ke bidang apa gitu? Misalnya kan banyak banget ya di sana, ada yang pers, ada yang mungkin olahraga, ada bidang seni juga dan segala macam. Jadi Widya itu masih di dalam hati itu pengen masuk ke Pengmas. Di BEM itu kan ada yang kayak pembagiannya itu Pengmas. Itu kayak kita terjun ke masyarakat gitu. Seru banget. Apalagi kan balance antara kayak kolaborasi anak farmasi dan juga kedokteran gitu. Jadi kayak selain kita mengetahui bidang di kedokteran, kita juga mengetahui tentang di farmasi itu seperti apa, obat-obat yang dipakai itu apa. Apalagi kan masih baru. Jadi kalau kita ngomongin fakultas kedokteran banyak banget ya, selain obat, mungkin juga kita udah ngomongin soal penyakit, soal tindakan medis dan lain sebagainya. Itu kan pasti didukung sama fasilitas, alat-alat dan segala macam. Nah, kalau kamu sendiri itu apakah ditanggung dari KIP kuliah atau kamu punya menyisihkan uang bekal kamu juga atau seperti apa untuk biayanya sendiri, Widya? Baik Kak. Jadi kalau viewer dari kampusnya itu seperti kayak penyediaan kadaver itu sudah viewer dari UKT gitu. Atau emang sudah di udah include di KIP kuliah itu ya. Gitu. Dan juga peralatan-peralatan lain itu memang sudah viewer dari kampus. Tapi kalau di lain hal, semisal nih Tramed Widya ini mengenai tentang APD, alat pelindung diri. Jadi kan sebelum ujian itu nggak mungkin Widya kayak nggak punya alat buat prepare sebelum ujian kan Kak. Nah jadi ada kakak-kakak dari atas itu menyediakan kayak pembelian gitu. Jadi kalau dari luar itu emang beda biayanya, bukan ditanggung dari KIP kuliah lagi. Tapi kan per semester itu kita dikasih uang 5.700.000 dari KIP kuliah ini. Artinya gitu. Bekal begitu ya? Iya, biaya hidup. Tapi UKT-nya beda lagi, emang udah ditanggung dari KIP kuliah. Gitu. Nah jadi kalau yang uang 5.700.000-nya kan kita manfaatkan sebaik mungkin untuk biaya hidup kan Kak. Nah jadi tapi kalau di sini kan juga Widya ngekos Kak gitu, dan juga Widya cari kos yang paling murah untuk meminimalkan budget gitu ya. Terus itu cara kamu ngatur budget segitu gimana Widya? Aslinya kan kamu harus beli APD, kamu sebutkan tadi, terus juga pasti alat-alat yang lain yang di luar tidak ada tanggungan itu kan kamu juga butuh untuk praktikum kan nanti itu seperti apa, gimana Widya? Kamu ngaturnya itu? Kalau untuk ngaturnya itu Widya kayak tergantung sih Kak, kadang blok ini beda, jadi Widya selalu nelpon orang tua. Gitu. Soalnya orang tua kan sekarang kayak, tapi ibu yang lebih kayak kerja karena kan ayah lagi kayak udah kurus gitu. Aduh ya Allah. Butuh istirahat lebih banyak di rumah begitu ya. Dan ibu kerja di seorang, kadang sehari itu dapat 50 30 gitu. Itulah yang disisihin. Kadang ibu juga makan nasi yang udah basi demi kayak meminimalkan.
biaya Ya, gitu. selanjutnya di tangan kamu, kita doa bersama, di tangan kamu semua hidup itu, kesulitan itu akan berubah jadi lebih mudah ya. Nah, ini juga amin ya, jadi doa kita bersama juga supaya usaha kamu yang sudah kamu usahakan dengan keras gitu ya, membuahkan hasil yang manis untuk mengubah kondisi yang ada di keluarga jauh lebih baik dari yang sekarang. Amin. Nah, terus kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, kamu ada berpikiran untuk apa aku sambil kerja aja ya, juga sambil kuliah gitu. Maling-maling gitu kan, artinya untuk biar bisa juga ngasih ke orang tua, sampai tidak ingin melihat kondisi orang tua seperti itu, atau gimana, sempat nggak kepikiran kayak gitu, atau mungkin ini kali ya kita nabung sedikit-sedikit untuk menyisihkan sedikit ya uang biaya hidup yang sudah kamu dapat untuk kamu ngatur nanti ngasih ke rumah kah, atau mungkin kamu untuk biaya kuliah kah, atau gimana? Kalau untuk itu Kak, sempat waktu di rumah. Oke. Dulu sebelum masuk kuliah gitu Oh kan. iya. Jadi Widya udah planning untuk kerja gitu sambilan kuliah. Sambil kuliah. Tapi ketika sudah masuk, aduh jadwal ini. Oh jadwalnya justru bikin jadi kayaknya nggak bisa nih gitu ya. Jadi nggak bisa, dan orang tua Widya juga nggak ngizinin buat kerja. Kamu fokus di sini aja, biar ibu yang kerja sama ayah kayak gitu. Dan untuk meminimalkan biaya dari kedua orang tua Widya itu, Widya nabung. Jadi Widya kayak membuat schedule sehari itu ngabisin segini untuk jajan. Budgeting juga gitu, ya. Selain jadwal belajar, ada budgeting untuk berapa uang yang harus keluar dan berapa yang masuk bisa dikelola gitu ya. Oke, Terus jadinya kalau semisal hari ini nggak jajan, berarti ada sisihan uang untuk jajan besoknya. Dan ketika nanti viewer kayak semisal nih sehari usahain nabung 5.000 gitu. Jadi ada sisihan buat semisal ada darurat ketika orang tua nggak ada uang, semisal ada kayak kita mau beli sesuatu, ada peralatan. Jadi Widya pakai uang tersebut untuk membeli peralatan tersebut. Oh gitu. Apa peralatan yang mungkin kamu udah ada beli peralatan atau belum sejauh ini? Mungkin seperti Just Lab mungkin, atau apa yang mendukung perkuliahan kamu? Kan kita kadang masuk ada yang di kelas, ada juga udah masuk lab kan, itu harus pakai Just Lab kan, nggak mungkin baju kemeja biasa kan masuknya. Nah itu. Iya Kak. Jadi kalau untuk pembelian peralatan itu seperti handscoon, seperti Just Lab, emang udah pure dari uang sendiri. Tentunya orang tua tapi. Oh iya, bukan masih dari orang tua. Gitu. Terus yang lain juga tentunya banyak, kayak mengikuti seminar yang emang wajib diikutin, kayak gitu kan harus bayar juga. Itu di luar BKIP berarti ya, kalau untuk seminar-seminar itu ya? Karena butuh sertifikat itu kan untuk nanti di akhir ya? Oke. Bener Kak. Terus apalagi mengikuti kayak yang kemarin media harus membeli kayak gini-gini. Belum yang lainnya lagi kan tiga kali kalau nggak salah kita ikutin yang UNIP, yang khusus fakultas, dan prodi. Ya benar banget. Ini jiwa-jiwa keluhan mahasiswa juga saya tampung dulu ya. Budgetnya boncos sekali kalau untuk biaya dari prodi belum, fakultas belum lagi UNIF gitu ya. Oke, tapi beratnya sejauh ini kamu optimis bisa melalui ya? Atau mungkin kayak harus apa lagi ya supaya paling tidak ini jauh lebih mudah, atau mungkin yang kayak aduh gimana, kayak bingung, pernah ada di posisi bingung sendiri gitu nggak menghadapi semua ini? Karena kan kamu jauh dari orang tua nih sendiri. Kalau sistem itu Widya selalu menangin diri itu Kak lewat nangis, jadi nggak pusing gitu. Jadi Widya nelpon orang tua, curhat, ibu gimana kalau gini gitu. Dan juga Widya itu kayak ibu kan ngarit, Widya foto gitu. Terus Widya basuh foto ibu Widya, terus Widya pajang di depan meja belajar itu. Terus kalau Widya capek belajar, ngelihat foto orang tua itu semangat lagi, ngelihat capek kedua orang tua. Itu kuncinya ya, sebenarnya kuncinya itu gak jauh-jauh, yaitu orang tua gitu ya. Karena tangki cintamu sudah terpenuhi dari orang tua, jadinya itu bisa kayak menjadi energi yang gak pernah habis untuk kamu jadi mahasiswa. Wah keren. Terus nanti next planning kamu apa nih? Ini kan udah baru semester 1 sih ya, nanti akan lanjut lagi semester 2 dan masih panjang. Yang jadi penasaran saya adalah planning kamu ke depan. Seperti apa Widya? Jadi planning Widya itu
pengen mengikuti sebuah organisasi walaupun nggak banyak ya minimal satu. Yang penting bisa kayak bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Jadi di sini tuh kayak nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu. Oh ya, kuliah pulang ya, nanti kira ansos lagi ya kan. Terus ya, setidaknya minimal satu biar kayak melatih public speaking juga Kak di luar. Dan juga untuk planning ke depannya itu ketika sudah menjadi dokter umum, Widya pengen masuk ke dokter spesialis bedah. Spesialis bedah, wah, bedah itu sejauh ini jarang yang perempuan. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Lebih banyak pria gitu ya, lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Gak apa-apa Widya, itu bisa diaminkan gitu ya, supaya itu bisa terwujud nanti. Oh itu cita-citanya jadi dokter bedah. Kenapa dokter bedah? Awalnya Widya nggak memiliki planning jadi dokter bedah gitu atau spesialis dokter bedah. Awalnya niatnya ke dokter umum aja gitu karena kayak mau lanjut ke situ kan biaya kayak gini. Tapi kemarin waktu Bapak Dirjen dan juga Bapak Rektor dan juga yang lain datang ke sana itu kayak nanti kalau kamu mau ada yang namanya beasiswa gitu, tapi kayak menetap di daerah kalau mau lanjut ke spesialisnya itu gitu. Tapi kayak nanti ketika sudah jadi dokter spesialis bedah contohnya itu kayak menetap di desa sendiri gitu untuk kerjanya. Artinya mengabdinya di desa sendiri gitu ya, kembali ke daerah asal gitu ya. Oh oke. Kenapa bedah? Kenapa harus bedah? Padahal kan banyak sekali spesialisasi yang lain gitu ya. Biasanya kalau perempuan yang saya lihat itu lebih ke spesialis kulit gitu kan, mungkin spesialis saraf itu masih ada. Kenapa bedah? Itu termotivasi dari penyakitnya ayah. Oke. Gitu. Kalau penyakit dalam kan tentunya kayak membutuhkan operasi dan operasinya operasi bedah kan, kayak mengangkat ini itu. Nah akhirnya kayak kalau gitu Widya jadi itu aja deh ayah gitu. Dan juga Widya kayak nonton, aduh ini seru juga kali ya gitu. Lihat serunya ya. Tapi sejauh ini takut darah nggak? Maksudnya takut darah atau melihat luka-luka atau itu kan pasti nanti akan jadi ini tuh PR besar untuk dokter kan, karena kalau sejauh ini mungkin ada beberapa yang dia nggak berani lihat darah atau mungkin luka yang borok gitu bisa kita bilang kan, atau mungkin saat melihat jenazah di kamar jenazah nanti kan untuk menjadi dokter kan pasti akan melalui itu toh. Nah itu seperti apa? Kamu menyiapkan diri, nah takut nggak gitu? Jadi Kak, kalau untuk takutnya mungkin enggak ya Kak? Ya, oke. Jadi jiwa pemberani ya? Jadi kalau apalagi kita kedokteran itu harus bersahabat emang sama itu. Betul. Jadi Widya kayak selalu, Wit, kamu bisa kok, gitu, kamu bisa kok, nggak usah lah takut, cuma ginian aja. Gitu. Jadi dari diri sendiri ya? Semangatin diri sendiri tentunya. Oke, karena kan nanti tuh pasti akan jadi tantangan kan? Penelitian di kamar jenazah, melihat jenazah, mendampingi jenazah, akan melihat luka-luka, terus juga akan melakukan pendekatan ke pasien. Nah kalau itu sendiri kamu juga sudah mulai mempelajari atau sudah mulai melakukan itu nggak sejauh ini di semester awal ini? Nah kalau untuk pengalaman hal itu, Widya rasainnya pas di magang Pengmas kemarin. Oh udah mulai magang berarti ya? Oke. Terus itu kita ke panti asuhan Dharma kalau nggak salah di dekat pantai sana itu ada kayak kita melakukan sebuah bakti sosial, baksos, terus habis itu ini sakit kan Widya duduk dekat dokter muda gitu. Nah dokter muda kayak kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing kayak gini. Saya penasaran, dokter ini obatnya kayak gini tuh kok bisa ya bikin dia, apalagi sekarang katanya itu virus yang menyebar banyak ini virus influenza itu kayak orang batuk-batuk, flu, panas gitu. Oh gitu ya dokter. Terus dokter survive-nya gimana dulu kayak gini-gini. Jadi kayak termotivasi gitu dari dokternya. Memang susah tapi jalanin aja. Hari ini akan berlalu. Gitu. Jadi kata jalanin aja tuh jadi sebuah sebuah magic gitu ya, sebuah keajaiban untuk kamu. Ini pasti akan berlalu. It will pass semuanya gitu kan ya. Kalau misalnya kamu sendiri ini kan untuk menunjang pembelajaran kamu juga butuh literasi. Buku salah satunya.
kan banyak buku kedokteran tuh banyak sekali ya. Terus juga kamu butuh untuk yang namanya seminar-seminar, itu pasti ada laporan, print-printan, itu akan banyak sekali. Itu bagaimana kamu meng-counter itu saat kamu berkuliah ini? Dengan mungkin biaya, maaf yang cukup terbatas bisa kita bilang ya, dengan aktivitas kedokteran yang begitu padat. Ya, benar sekali Kak. Jadi yang pertama itu untuk biaya ya Kak. Jadi Widya kan ada temen, sahabat, di mana mereka memiliki perinan. Nah, kalau untuk buku buku HPS misalnya yang dibutuhin gitu, Widya beli. Terus untuk meminimalkan biaya juga hidup di sini kan Kak. Jadi Widya minta tolong sama temen buat printing. Kalau buku-buku belajar gitu, nanti kan ada buku kedokteran yang begitu tebal banget ya, itu kayak jadi bantal enak gitu kan ya. Itu gimana Widya? Jadi sobat kemarin Kak, itu Widya punya temen, dia beli buku kedokteran itu Atlas. Terus kayak, berapa harganya? 1 juta, ada yang 2 juta. Hah? Widya bilang, aduh, ini. Tapi sebelum itu dulu waktu Widya masih menjadi maba, itu ada yang namanya di fakultas Widya itu kan KM, keluarga mahasiswa, gitu. Nah, di keluarga mahasiswa Widya itu, Widya manfaatkan sebaik mungkin untuk meminjam buku. Jadi ada angkatan. Jadi ada tempat peminjaman ya, maksudnya ada jaringan untuk bisa minjam itu ya. Jadi kamu manfaatin dari situ. Terus kamu kayak bikin catatan sendiri saat, kan buku ini kan pasti suatu saat akan dikembalikan kan, nggak bisa kamu baca ulang lagi. Itu caranya gimana? Kamu biar bisa materi itu tetap kamu pegang, tapi buku ini ya harus sudah masanya dikembalikan. Tentunya Kak, di print ya. Jadi kamu seperti apa caranya? Di print, maksudnya kamu nulis ulang lagi gitu? Di foto Kak. Di foto terus di print, otomatis kan gambarnya masih tetap, jadi dia kayak nggak di fotokopi gitu. Kalau fotokopi kan abu-abu dong Kak. Iya. Jadi kalau di foto dengan jelas gitu ya. Jadi foto ini kamu print, nah itu kamu jadikan materi tambahan, artinya ketika buku ini dikembalikan gitu ya. Iya Kak. Baik, siap. Udah kelihatan kan ya? Udah kelihatan semuanya pintu yang harus kamu lewati kan? Cara kamu survive ketika kamu sudah bertemu sama dokter muda, kamu mungkin sudah pernah ikut magang juga, kelihatan melihat bagaimana dunia luar gitu ya, ketika kamu menghadapi pasien dan lain sebagainya. Kemudian dunia kampus sendiri gimana rumitnya gitu bisa kita bilang ya, dengan sibuknya kamu. Nah, cara kamu survive. Ini buat anak-anak muda, sobat TVRI di sana yang suka jompo gitu ya, dikit-dikit ya mungkin ngeluh boleh, tapi jangan berlebihan gitu ya. Caranya kamu menemukan sesuatu yang buat kamu survive itu apa sih? Mungkin bisa dibagi. Yang tentunya yang membuat aku bertahan itu teman juga termasuk. Karena kita kalau di kedokteran itu nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi kayak kami saling rangkul gitu. Rangkul, jadi kalau nggak ada sistem itu kayak sendiri-sendiri, itu bakalan stres banget dengan banyaknya ini. Apalagi kayak semisal 1 bulan ini harus menguasai 20 materi. Belum yang praktikumnya beda lagi. Gitu kan Kak. Nah jadi nanti kayak bisa kita membuat sistem di mana 5 materi ini, semisal Widya punya teman 4 orang. Jadi di situ 20 materi, 1 orang mendapatkan 5 materi. Nah, jadi orang itu harus menguasai 5 materi ini. Nah, jadi kita kayak ngajar temen gitu, kayak tutor sebaya gitu. Jadi ada temanmu yang menjelaskan, yang lainnya dengerin, terus juga ada yang menjadi pasien, saya jadi dokternya, kayak gitu ya untuk menjawab praktek gitu ya. Tapi kalau kamu belajar itu tipe yang harus sendiri, maksudnya harus saat ujian ya, mau ujian harus yang benar-benar sendiri, sepi, hening, atau kamu tipe yang akan suka dengerin teman kamu, belajar deh nanti saya dengerin, jadi itu lebih gampang masuknya. Jadi dulu waktu masih SMA itu Widya lebih suka dan emang selalu ngelakuin belajar sendiri. Jadi nggak ngajak temen atau nggak belajar sama temen. Karena kan rumah juga jauh dari temen kan Kak. Gitu. Jadi Widya selalu belajar sendiri di rumah. Tapi ketika sudah masuk masa kuliah nih, waduh nggak bisa belajar sendiri gitu ya? Nggak bisa belajar sendiri Kak, benar sekali. Terus jadi kan pemahaman kita yang namanya kayak semisal nih, memang dia pinter di SMA-nya, namun SMA ini lebih maju gitu, dan juga otomatis IQ orang ini lebih dari kita gitu kan Kak. Jadi kayak supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih juga, itu berarti kita harus mencari teman juga kan Kak, nggak belajar sendiri-sendiri gitu. Nah jadinya akhirnya
Widya kayak yang tadi membuat teman belajar dan akhirnya mereka juga support aja. Oke, syukurnya dan beruntungnya gitu ya ada di circle pertemanan yang memang setara dan juga relate sama kamu ya, bisa nyambung sefrekuensi gitu ya. Jadinya belajarnya jauh lebih mudah. Nah, kalau misalnya kamu sendiri kan ketika nanti apakah pertemanan di organisasi itu akan berbeda juga atau gimana dengan teman belajar kamu? Kalau pertemanan di organisasi itu lebih ke tentu saja kayak sama aja sih sebenarnya Kak. Karena Widya selalu merasa asik gitu sama mereka, jadi kayak cepet akrab juga. Dan kamu juga mudah beradaptasi ya. Oke. Kalau misalnya di FK nih kamu udah ngerasain yang begadang semalam suntuk nggak? Kadang kan belajar sampai pagi gitu kan ya. Itu tuh biasanya nggak cuma FK doang ya. Saya yang di keilmuan sosial pun juga pasti belajarnya sampai pagi. Itu kamu mengalami itu juga sudah mengalami nggak walaupun masih semester 1 ya? Iya Kak, aduh tiap malam kayak. Tiap malam begadang ya? Tiap malam begadang. Sampai jam berapa? Terus itu kamu mencoba mereview materi lagi atau apa yang sampai menyebabkan kamu begadang sampai pagi? Jadi memang kita harus kayak menguasai materi ini kan Kak, gitu untuk besoknya gitu. Jadi nggak bisa kayak besok ada lagi materi sebanyak ini, terus materi besok kita kemanain gitu, masa ditumpuk akhirnya pusing sendiri ya. Dicicil, terus akhirnya kayak itu memaksakan kita untuk begadang gitu. Tapi Widya manfaatin waktu ketika libur dan juga ada refreshing dikit, itu kayak wah cicil di sini nih biar besok nggak terlalu begadang. Gitu. Jadi liburan adalah belajar begitu ya. Oke, dan gimana cara kamu untuk ngatur kesehatan? Nah, ini kan tetap jaga kesehatan dong. Begadang iya ya kan. Tugas-tugas numpuk ya tetap dikerjain juga, dicicil juga. Pasti akan berpikir lebih keras. Nah, jaga cara kamu nih sebagai anak muda dengan godaan banyak kan, makanan bisa ya sembarangan gitu kan. Minuman juga gampang banget kamu temuin yang berasa-rasa gitu kan. Cara kamu tetap menjaga kesehatan kamu, jaga pola hidup itu seperti apa? Jadi untuk Widya menjaga pola kesehatan itu tentunya olahraga yang pertama kan. Oh tetap masih olahraga, disempetin ya? Tapi olahraganya di kamar. Oh di kamar aja, iya, biar lebih efektif ya? Bukan, bisa aja sih lari di luar, tapi kayak ngejar itu tugas. Oh lagi-lagi tugas ya, jadi biar lebih efisien ya udah di kamar aja gitu ya, nggak kemana-mana. Karena kalau keluar kan kayaknya mobilitasnya tinggi begitu ya. Benar sekali Kak. Terus dan juga tentunya orang tua selalu ngirimin sayur. Sayur dari rumah. Soalnya di sini kan dan juga menghemat biaya juga Kak gitu. Jadi orang tua Widya kan kadang kerja di sawah orang. Nah, kadang orang itu ngasih sayur gitu kayak cabe, sayur-sayuran buah-buah gitu. Jadinya orang tua Widya itu mengirimkan itu. Berarti kamu masak sendiri ya? Iya. Ya, selain punya kemampuan sebagai mahasiswa juga jadi chef dadakan gitu ya. Masak untuk diri sendiri. Nah, oke, terakhir. Apa yang menjadi pesan kamu bagi anak-anak muda di luar sana yang sedang berjuang juga dengan posisi yang sama seperti kamu bahwa mengejar mimpi itu tidak ada yang tidak mungkin. Dan mimpi itu sebenarnya ada di genggaman kita. Mungkin apa pesan yang bisa kamu sampaikan ke anak muda? Baik Kak. Jadi buat teman-teman yang memiliki cita-cita besar dan mungkin sekarang pikirannya itu adalah saya tidak bisa menggapai cita-cita ini mungkin karena ada faktor lain, baik itu ekonomi, dari dukungan keluarga, atau karena dari kata-kata dari lingkungan sekitar gitu. Dan yang perlu teman-teman ketahui, teman-teman nggak perlu takut. Kalau kita mau, kita mampu. Dan usaha itu harus diikuti dengan doa. Jadi, dan untuk teman-teman mungkin yang masih memiliki kedua orang tua, terutama ibu, teman-teman bisa meminta ibu untuk terus mendoakan teman-teman. Dan juga Widya selalu ngomong gitu sama ibu. Ibu juga pasti nggak mungkin kan Widya kayak suruh, aduh inisiatif lah gitu kan Kak. Dan akhirnya dengan doa dan juga berkat usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman dan Widya sudah buktikan sekarang. Alhamdulillah, dan semoga Widya bisa survive ke depannya. Oke, terima kasih Widya, kita tos dulu ya. Semoga kau bisa survive sampai akhir dengan melewati esket, dokter umum sampai kamu spesialis.
ya kita tidak bertemu di rumah sakit, tapi kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih dan tetaplah menjadi inspirasi anak-anak muda. Dan Sobat TVRI, itu dia ya episode inspiratif kita di hari ini. Karena memang jika ada niat dan usaha, dan itu pasti mampu dan bisa direalisasikan. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Dan tentunya apapun mimpi, selagi mimpi itu gratis dan usaha itu juga gratis, harus dibarengi niat dan juga doa. Jadi genggamlah mimpi serat-eratnya dan dibarengi juga dengan usaha dan niat. Niat aja dulu, ya kan? Iya, benar. Niat aja dulu dan bisa nikmati hasilnya dari niat dan usaha yang sudah ditabung sejauh ini. Dan kita ketemu lagi di episode Ngobrol Ngonten selanjutnya. Kania pamit, bye-bye.